Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara sekalian. Kita berjumpa dalam mata kuliah apresiasi dan kritik seni. Baik, pada materi yang pertama ini saya akan menyampaikan materi tentang atau topik tentang apresiasi, ya. Nah, sebagai sebuah pengantar, topik ini akan saya awali dengan mengajak ya kepada saudara memahami lebih mendalam tentang apa esensi dari kegiatan apresiasi ya. Karena apresiasi memiliki posisi yang agak berbeda dengan kegiatan kritik seni ya. Jadi apresiasi memiliki posisi yang berbeda dengan kritik seni. Bila apresiasi itu lebih mengutamakan aspek psikis ya, lebih mengutamakan perasaan atau penikmatan seseorang dan terhadap karya. Sedangkan kritik itu lebih kepada mengulas, menelaah, menjustifikasi dan mengevaluasi sebuah karya. Baik, saya awali dengan ini ya. Saya ingin mengajak saudara mengetahui perasaan ketika saudara melihat beberapa objek visual yang ada di depan saudara. Ya, untuk mengetahui respons saudara ya terhadap beberapa yang akan saya tayangkan ini. Baik, di dalam tayangan ini saudara melihat ada nenek-nenek tua yang sedang meminta-minta ya. Meminta-minta dengan baskom gitu ya. Wajahnya begitu lusuh, bajunya juga lusuh gitu ya. Di pinggir jalan, apa yang saudara rasakan di sini? Baik, tentu saudara akan merasakan iba ya. Iba, kasihan, kemudian respon saudara tergerak untuk ingin memberinya beberapa receh uang gitu ya, atau sesuap nasi untuk beliau ya. Nah, tetapi bagaimana dengan ini? Nah, sama-sama meminta ya, sama-sama meminta, tetapi kondisinya berbeda. Apa yang Anda rasakan? Apakah sama dengan yang saudara rasakan ketika melihat foto yang pertama tadi? Baik, tentu berbeda ya, berbeda. Yang tadi meminta-minta dengan baskom, lusuh, sudah tua, ini masih muda, tapi mintanya dengan ATM ya. Mana? Anda lebih semangat yang mana ini? Ya, responnya tentu berbeda. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perasaan yang berbeda dari diri Anda? Apakah perasaan Anda berbeda ketika melihat dua objek ya foto yang berbeda tadi? Baik, ya, saya yakin berbeda ya. Ya, yang Anda rasakan berbeda. Itulah persoalan apresiasi saudara. Yaitu persoalan tentang apa yang kita rasakan berdasarkan penikmatan kita ya sebagai seorang pengamat. Nah, saya contohkan lagi begini. Bagaimana lalu dengan ini? Saudara melihat ada foto ya atau ada situasi di mana pengemis ya, katakanlah orang jalanan di pinggir jalan ya tidur sembarangan, tunawisma ya tidak punya rumah, lusuh, bau ya. Apa yang Anda rasakan kira-kira melihat ini? Atau Anda berimajinasi ketika Anda dalam posisi berada di lingkungannya sosok ini ya. Anda mungkin akan menutup hidung, kemudian Anda mungkin akan menjauh ya, menyingkir, mencibir dan seterusnya ya. Nah, yang Anda rasakan tentu kotor ya, tidak nyaman dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Sama-sama tidur, tapi ini lebih sejuk ya, lebih dingin, lebih bersih, lebih nyaman ya. Bayangkan Anda berada pada suasana di dalam ruangan ini. Tentu Anda merasakan hal yang berbeda. Nah, lagi-lagi apakah ada sesuatu yang berbeda yang Anda rasakan? Baik, saya yakin berbeda. Ini soal rasa, ini soal penikmatan ya. Yang Anda rasakan itu adalah perkara apresiasi. Saudara menikmati, saudara mampu masuk ke dalam situasi atau kondisi itu. Jika itu karya seni, ya Anda mau mampu masuk ke dalam karya seni, terbawa oleh suasananya. Jika itu sebuah aktivitas sosial budaya, Anda seolah-olah masuk di dalam bagian dari aspek kebudayaan atau aspek sosial itu. Ya.
Nah, terakhir lihat ini saudara. Wah, makanan yang renyah, ya, yang gurih. Ya, di waktu siang ini Anda mungkin melihat ini bagaimana? Wah, merasa tambah lapar mungkin ya. Baik, ini ya apa yang Anda rasakan? Ya, di siang hari Anda disajikan gambar-gambar atau foto semacam ini atau hidangan semacam ini. Nah, sekarang apakah Anda merasa lapar? Baik, ya, bagi yang belum makan siang barangkali Anda merasa lapar. Saudara, tentang apa yang Anda rasakan, apakah berbeda antara satu kondisi dengan kondisi lain yang Anda rasakan ketika dihadapkan pada dua objek atau beberapa objek yang berbeda, itu adalah perkara apresiasi. Jadi, apresiasi itu melibatkan rasa, melibatkan perasaan, ya, emosional, sangat sangat subjektif, gitu ya. Tapi kalau kritik itu lebih pada aspek-aspek yang bersifat objektif. Kegiatannya kegiatan kognitif, ya, kegiatan analitik. Sedangkan apresiasi itu kegiatan psikis, ya, bukan kegiatan kognitif. Ya, inilah yang membedakan. Ya, jika apresiasi saudara masuk ke dalamnya, ke dalam karya seni itu, ketika kritik Anda mencoba mengatur jarak dengan karya itu agar bisa melihat karya itu secara objektif untuk mengevaluasinya. Inilah dua hal yang berbeda. Jadi dari kondisinya berbeda, kemudian apa yang dilakukannya juga berbeda. Yang satu kegiatan psikologis, psikis, yang kedua kegiatan kognitif. Ya. Nah, lalu secara konseptual apa itu apresiasi? Ya, baik, mari kita masuk secara lebih jauh tentang konsep apresiasi. Apresiasi itu berasal dari bahasa Latin, ya, bahasa Latin, kemudian di dalam serapan bahasa Inggris kemudian menjadi appreciation. Ya, maksudnya adalah to value at price, ya, saudara memberikan nilai, saudara menilai, menghargai dan seterusnya terhadap karya seni. Jadi berbanding lurus dengan karya seni. Jadi keberpihakan terhadap karya seni karena sifat apresiasi adalah penghargaan, ya, penghargaan. Nah, apresiasi kemudian berkembang sebagai sebuah konsep, sebuah teori di dalam bidang studi seni, ya, yaitu segala macam kegiatan atau aktivitas menentukan nilai, kegiatan untuk mengerti, menikmati dengan sepenuhnya, dengan cara yang baik, tepat dan benar. Jadi apresiasi adalah sebuah kegiatan, sebuah aktivitas berkesenian. Jadi jika berkarya seni itu juga bagian dari aktivitas berkesenian, maka apresiasi juga bagian dari aktivitas berkesenian. Jadi ya, kalau mencipta karya adalah aktivitas produksi, menikmati karya ini adalah aktivitas apresiasi. Jadi semua sama-sama kegiatan berkesenian, ya. Melalui kegiatan apresiasi akan tumbuh pengalaman-pengalaman estetik, pengalaman-pengalaman estetik. Nah, sedangkan semakin banyak berkarya seni, maka akan tumbuh pengalaman-pengalaman kreatif, pengalaman imajinatif, pengalaman ekspresif dan seterusnya. Nah, keduanya adalah bagian dari aktivitas berkesenian. Nah, secara lebih jelas, secara lebih fokus, apresiasi seni sebagai sebuah kegiatan seni itu isinya adalah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan kualitas karya berdasarkan nilainya, berdasarkan penghargaannya, berdasarkan kepekaan kita terhadap karya seni. Nah, ketika orang itu tertarik dengan karya tertentu, maka dia akan memberi apresiasi lebih terhadap karya itu. Sebaliknya, jika seseorang pengamat itu tidak menyukai karya tertentu, maka dia tidak akan memberi apresiasi pada karya itu. Nah, dalam hal ini, apakah berlaku subjektivitas? Iya, benar, ya. Dalam praktik apresiasi, subjektivitas itu berlaku. Karena seorang pengamat punya hak untuk suka maupun tidak suka terhadap karya seni. Semakin dia suka, semakin dia apresiatif, semakin tidak suka, semakin tidak apresiatif. Begitu, ya. Nah, jika kita deskripsikan secara lebih jelas, secara lebih kompleks, apresiasi adalah sebuah kegiatan berkesenian yang isinya yaitu aktivitas atau kegiatan menghargai seni melalui kegiatan pengamatan. Jadi harus mengamati yang menimbulkan respons terhadap stimulus yang berasal dari karya seni, sehingga menimbulkan rasa keterpesonaan,
pada awalnya, kemudian diikuti dengan penikmatan serta pemahaman bagi pengamatnya. Baik, kita pecahkan satu persatu, saudara. Kita kupas satu persatu pengertian ini untuk dapat mendapat gambaran yang lebih utuh tentang apresiasi. Nah, satu kegiatan menghargai seni. Jadi, orientasi kegiatan apresiasi adalah penghargaan atas seni, bukan justifikasi baik buruknya seni. Nah, ini yang perbedaan tegas antara apresiasi dan kritik seni. Jadi, apresiasi memiliki orientasi penghargaan atas seni. Sedangkan kritik seni memiliki orientasi justifikasi atau evaluasi atas seni. Nah, melalui kegiatan pengamatan, jadi apresiasi pasti dilakukan dengan pengamatan. Bila karya seninya adalah karya seni berbasis visual, lukisan, poster, karya desain, dan seterusnya, maka pengamatannya secara visual. Tetapi jika karya seninya adalah karya-karya musik, ya maka penikmatannya dengan didengarkan. Ya, jika karya itu karya berbasis pertunjukan, maka penikmatannya dengan audio maupun dengan visual. Begitu. Nah, kemudian dari hasil pengamatan itu tentu akan menimbulkan respons terhadap stimulus yang berasal dari karya seni. Nah, stimulusnya ini apa? Yaitu kalau dalam seni rupa adalah unsur-unsur yang terletak pada karya seni, itulah sumber stimulus. Ya. Baik, unsur-unsur yang terletak pada karya seni itu adalah stimulus. Itu pertama ya. Kedua, subjek-subjek yang terletak pada karya seni itu juga menjadi stimulus. Ya, mengapa bisa subjek, mengapa bisa unsur? Misalnya begini, untuk karya-karya seni rupa, karya-karya yang realistik, yang memiliki subjek matter yang jelas, merujuk pada satu objek tertentu, maka itu bisa menimbulkan stimuli, itu menjadi stimulus, ya, itu menjadi stimulus. Tapi jika karya-karya itu karya yang abstrak misalnya, maka unsur-unsur rupa seperti warna, garis, tekstur, itulah yang menjadi stimulus. Nah, bagaimana dengan karya musik misalnya, ya, bunyi-bunyian, notasi, nada, tempo, irama itu juga menjadi stimulus ya, untuk direspon oleh si pendengar atau apresiator. Nah, ketika sudah merespon itu, ketika dia suka, maka dia akan terpesona, dia akan masuk ke dalamnya, dia akan merasa terlibat dalam kegiatan seni itu, dia merasa menjadi bagian dari karya itu. Ya. Bahkan ketika seorang pengamat itu memiliki kehidupan masa lalu atau kenangan masa lalu atau long time memory system yang kemudian terkoneksi dengan apa yang dilihat, kadang-kadang itu akan nyambung gitu ya. Tak jarang ketika orang merasa sedih ketika mendengar lagu sesuatu, orang merasa menjadi menangis atau marah ketika melihat lukisan dengan sosok tertentu. Mengapa? Karena mengingatkan dengan masa lalunya misalnya. Nah, inilah keunikan apresiasi. Jadi apresiasi itu kegiatan yang mendekatkan antara pengamat dengan karya itu. Nah, baik. Nah, ada pernyataan-pernyataan penting atau pertanyaan penting yang perlu kita diskusikan, saudara, yang akan kita bahas dan kita diskusikan lebih dalam lewat forum diskusi di ELENA, e-learning UNES, yaitu pertama, haruskah ada respons dalam apresiasi? Bagaimana jika seorang pengamat itu tidak sampai merespons karya seni? Dia melihat, kemudian dia tidak tertarik, kemudian meninggalkan karya. Apakah status itu dianggap sebagai apresiasi atau belum apresiasi? Baik, saudara diskusikan di dalam ELENA. Kemudian, apakah selalu ada komunikasi di dalam proses apresiasi? Ya, jika ya ada komunikasi antara siapa dengan siapa komunikasi itu terjadi. Baik, itu adalah dua pernyataan atau pertanyaan penting yang perlu kita diskusikan bersama. Saya tunggu keaktifan saudara dalam forum diskusi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.